Hai Positive People, kita kembali melanjutkan cara benar mengumpulkan harta yang kelima, yang terakhir. Yang pertama kita belajar cara benar mengumpulkan harta jangan di bumi. Yang kedua cara benar mengumpulkan harta di surga. Yang ketiga cara benar mengumpulkan harta yaitu di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Pastikan hatimu itu ke Tuhan, hatimu itu kepada orang lain, jadi berkat, gak greedy, gak selfish. Dan yang keempat kita belajar cara memiliki keinginan yang benar kemarin, yaitu dengan rajin kerja dan juga rajin investasi supaya apa yang kau inginkan kau bisa raih dengan cara yang legal dan benar. Yang sekarang yang kelima kita belajar cara benar mengumpulkan harta dalam Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yang menarik Yesus ajarkan di sini, tidak ada seorang pun di muka bumi ini. Artinya tidak ada seorang yang paling benar, tidak ada orang paling suci di muka bumi ini, tidak ada seorang paling hebat di dunia yang sanggup mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian dia akan mengasihi seorang, membenci yang lain. Ia akan setia kepada seorang, dia tidak mengindahkan yang lain. Rupanya Tuhan sedang memberi penjelasan bahwa di dalam hati kita cuma terdapat satu takhta. Siapa yang kita mau tempatkan di atas takhta hati kita? Yesus atau Mammon? Kalau kita tempatkan Yesus di atas hati kita, maka Mammon ada di bawah hati kita. Tapi kalau kita tempatkan Mammon ada di atas hati kita, maka Yesus ada di bawah hati kita. Karena Mammon sama Yesus gak bisa duduk berduaan. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau kau mengasihi Tuhan, pasti membenci Mammon. Kalau kau mengasihi Mammon, pasti membenci Tuhan. Jadi tanpa kita sadari bahwa kita membenci Tuhan ketika kita mengasihi Mammon. Ketika kamu setia sama Tuhan, kamu tidak mengindahkan Mammon. Tapi ketika kamu setia sama Mammon, kamu tidak mengindahkan Tuhan. Berarti cara gak sadar kita tidak mengindahkan Tuhan dengan kita setia sama Mammon. Siapa itu Mammon? Mammon adalah dewa ketamakan, dewa keserakahan, atau dewa segala jenis kejahatan. Jadi pasangan Yesus yang terbesar bukan Yesus dengan iblis. Iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu, bukan tandingannya. Pasangan Yesus yang terbesar ternyata Yesus bukan tokoh-tokoh agama. Tapi pasangan Yesus yang terbesar ternyata Yesus dengan Mammon. Itu sebabnya khotbah Yesus yang terbanyak di muka bumi ini salah satu bicara soal keuangan. Bahkan kalau kita baca Kejadian sampai Wahyu, dari A sampai Z, Alkitab kita akan temukan khotbah Yesus terbanyak. Yang pertama bicara soal kerajaan Allah. Yang kedua, topik khotbah Yesus yang terbanyak bicara soal pengampunan. Dan yang ketiga, khotbah Yesus terbanyak itu bicara soal keuangan. Bahkan Alkitab mengutip ada lebih dari 2350 ayat bicara tentang keuangan. Kalau Alkitab dan Yesus mengutip tentang keuangan sampai ribuan kali, berarti topik ini penting untuk dibahas, untuk kita pelajari. Karena memang persaingannya yang tertinggi dan terkuat bukan dengan iblis, tapi dengan Mammon. Nah, bagaimana sekarang ini kita bisa menempatkan Tuhan di atas takhta hati kita? Yang pertama, untuk kita bisa menempatkan Tuhan di atas takhta hati kita dengan belajar hidup benar, menyangkal keinginan kita. Nah, ini menarik sekali. Yesus aja belajar untuk menyangkal keinginannya waktu di Taman Getsemani dengan berkata, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu. Sampai 3 kali Yesus berusaha untuk bisa kalau boleh kutuk salib, cawan penderitaan ini berlalu. Tapi Bapa tidak memberikan jawaban. Kemudian Yesus mengembalikan, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu. Menyangkal keinginannya dan mengutamakan keinginan Bapa di surga. Apa yang terjadi? Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua ditambahkan. Begitu kita menomorduakan kepentingan kita, menomorsatukan kepentingan Tuhan, itu bicara soal kingdom. Kingdom atau kerajaan adalah sebuah kerajaan di mana rakyat yang menomorduakan kepentingannya dan menomorsatukan kepentingan Tuhan, atau sebuah komunitas di mana rakyat yang menomorduakan kehendaknya dan menomorsatukan kehendak Tuhan, maka yang terjadi semua ditambahkan. Semua mengikuti. Jadi tugas kita bukan cari harta,
Tugas kita bukan bagaimana mendapatkan lebih banyak harta. Tapi tugas kita semakin hidup benar, semakin menyangkal diri kita, maka semakin Tuhan tambahkan. Penambahan akan mengikuti ketika kita benar dan menyangkal kehendak Tuhan. Tapi kalau kita mencari penambahan, belum tentu hidup kita benar. Hidup kita akan jadi batu sandungan, mempermalukan nama Tuhan dan keluarga, mempermalukan nama baikmu sendiri. Yang kedua, bagaimana cara kita menempatkan Tuhan di atas takhta hati kita, bukan mamon, yaitu berusaha untuk hidup lebih sederhana. Untuk berkata cukup bagi diri sendiri dan limpah bagi orang lain. Saya senang Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami dalam Matius 6. Berikanlah kepada kami makanan hari ini yang secukupnya. Bahkan Rasul Paulus juga mengajarkan dalam 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Berarti kita bisa melihat ternyata orang yang berkata cukup bukanlah orang berkekurangan. Orang yang berkata cukup adalah orang bisa menguasai dirinya. Dan orang yang menguasai diri dikatakan kitab Amsal. Pertama, melebihi seorang pahlawan. Kedua, melebihi seorang berebut kota. Jadi kita dikatakan lebih daripada pemenang ketika kita mampu menguasai diri. Banyak orang nyanyi lagu lebih daripada pemenang, tapi gak pernah menang dalam kesuciannya. Gak pernah menang dalam relationshipnya. Untuk kita bisa menang, yaitu bukan cuma pintar nyanyi lagu lebih daripada pemenang, tapi kita harus bisa menguasai diri. Kata menguasai diri artinya bisa berkata cukup bagi diri sendiri dan limpah bagi orang lain. Ketika kita bisa cukup bagi diri sendiri, maka kita bisa menolong orang. Dan ketika kita menolong orang, maka yang terjadi orang itu diberkati. Bukan cuma sampai di sana, Tuhan pun memberkati kita. Perhatikan semua konglomerat punya dua persamaan. Yang saya pelajari yang pertama, mereka seorang investor. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang berkata cukup bagi dirinya sendiri. Kita bisa lihat Bill Gates, kita bisa lihat Jack Ma, kita bisa lihat pendiri dari Facebook. Mereka orang-orang yang gak parlente. Mereka orang-orang yang gak pernah show off. Mereka dengan pakaian hanya kaos. Gak ada perhiasan. Gak ada kemewahan. Tapi bukan berarti mereka kiri. Tapi mereka adalah orang yang bisa berkata cukup bagi diri sendiri. Tapi mereka bisa menolong lebih banyak orang. Warren Buffett pernah ditanya. Warren, kamu ini orang king of investation. Raja daripada investasi. Tapi kamu memberikan 53% keuntunganmu bagi orang-orang susah. Kamu bisa aja pakai itu untuk investasi berikutnya. Atau bisa diinvestasikan di tempat lain. Kamu bisa beri saja 10% cukup, 20% cukup. Justru Warren Buffett berkata, dengan aku berkata cukup di 47% yang aku bisa pakai dari income-ku. Aku bisa menolong banyak orang. Dan bisa bikin dunia ini become a better place. Yang menarik. Orang-orang ini sekalipun memberi 50% income-nya. Sekalipun memberi lebih daripada 50% income-nya. Gak pernah tambah kiri, miskin. Gak pernah tambah susah. Tapi justru makin diberkati. Dan yang menarik tetap konsisten. Menjadi orang terkaya yang cukup lumayan signifikan. So kalau kita mau punya hati yang benar. Menempatkan Tuhan lebih daripada mamon. Yang pertama, kita perlu menyangkal diri kita. Hidup benar, maka semua Tuhan tambahkan. Yang kedua, dengan kita belajar berkata cukup bagi diri sendiri. Limpah bagi orang lain. Maka kita akan menikmati dan mengumpulkan harta. Bukan cuma di surga, tapi di bumi juga. Live a better life.